Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, bertemu lagi dengan channel Manu Baribaya. Seperti biasa, dalam kesempatan sore hari ini, di sela waktu setelah hujan, kita akan coba memindahkan lebah dari kotak jebakan ke kotak budidaya, karena dilihat koloninya sudah meluber. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah terlihat juga ada 1-2 lebah pejantan, jadi mengindikasikan akan terjadinya musim kawin. Karena apabila kotaknya sudah penuh, kemudian nampak lebah pejantan dan tidak kita pindah ke kotak budidaya dengan ukuran yang lebih besar, biasanya lebah tersebut otomatis akan mecah. Untuk menghindari terlalu penuh kotak yang dipakai sarang. Nah, untuk mencegah hal itu, agar kejadian yang kemarin madunya banyak, lebahnya penuh, kotaknya juga besar, karena belum ada yang pesan, jadi kita tidak panen, akhirnya tidak terkontrol. Ketika kita ada kesibukan lain, akhirnya mecah koloni sampai beberapa kali. Nah, ini pun sama, kita akan coba satu-satu yang sudah terlihat ada tanda-tanda menjelang musim kawin, kita pindah, kecuali kotaknya sudah di kotak budidaya. Jadi walaupun sudah ada lebah pejantan akan jelang musim kawin, itu tinggal 2, apakah mau dipanen atau dipelihara, tetapi dengan tidak lepas dari pengontrolan, supaya lebahnya terkendali, tidak mecah koloni secara berlebihan. Mungkin itu yang akan kita lakukan saat ini. Jangan kemana-mana, selalu ikuti channel Madu Baribaya. Nah, ini kita akan coba pindah kotak jebakan yang ini, karena sudah terlihat sangat penuh. Kasihan, biar bisa berkembang. Nah, dipindah ke kotak budidaya. Ini kotaknya, kotak barunya. Premnya kita prem biasa, prem gantung namanya. Ini hanya 1, 2, 3, 4, 5, ditambah di dalam kotak ini premnya ada 4, jadi semuanya 9. Jadi nanti kita lihat situasi apakah perlu 10 atau cukup 9. Ini yang sebelahnya, nah ini udah aktif, udah mulai bagus. Ini kurang lebih 2 hari lalu kita pindah. Alhamdulillah, aktivitas sempurna. Kita akan coba diturunkan dulu ke atas ini, atas kursi, dan kita cek dulu seperti apa isi di dalamnya. Nanti apabila sudah memungkinkan untuk dipindah dan sebagian dipanen, ya kita sambil panen juga. Kita lihat situasinya seperti apa di dalam kotak. Kita pindah dulu ke bawah ya. Ini kalau lihat waktu sebenarnya saat ini belum pas, karena baru setengah 3. Ya, lebih bagus antara jam 3 atau jam 4, di saat lebah sudah tidak beraktivitas. Tetapi karena baru beres hujan, jadi lebah ini pada istirahat, tidak ada aktivitas. Kita coba buka dulu isinya seperti apa. Nah, sudah terlihat, memang sudah wajib dipindah karena terlihat penuh. Nah, seperti ini, mudah-mudahan di kotak yang baru bisa berkembang lebih bagus. Wih, biasa. Frame pertama isinya madu semua. Kita cek. Wih, mantap sekali. Ini kita bagian atasnya kayaknya harus dipanen, karena sudah sangat full. Nah, ini frame pertama, madu semua. Sepertinya harus dipanen karena bagian atasnya full. Kita lihat sebelahnya. Wih,
Mantap. Kita akan sisihkan ini untuk dipanen. Bagian atasnya saja, bagian bawah tidak akan dipanen. Karena ini sayang, semuanya madu, biar tidak terlalu tua. Ini frame kedua, madunya sempurna, tapi bawahnya larva. Kita cepat masukkan. Ini rada susah nih karena harus hati-hati, jangan sampai ada yang kejepit. Ketiga keempat ini harus bareng. Ini lebahnya lumayan agresif dan sedikit aktif, menyengat. Untuk ini walaupun tidak terlalu banyak, tapi sengatannya udah lumayan beberapa kali. Tapi tidak masalah, ini semakin sering disengat semakin memiliki antibodi yang bagus untuk daya tahan tubuh. Ini mulai proses serok menyerok nih, harus rada sedikit cepat. Sepertinya cuacanya mau turun kembali hujan, jadi harus rada cepat. Seperti ini, hati-hati, pelan-pelan saja, dan moga-moga ratunya sudah di dalam. Kita berharap ratu sudah ada di dalam kotak. Sebenarnya kalau lihat pergerakan lebahnya seperti ini, lebih baik didekatkan kotaknya ini biar dia masuk dengan sendirinya. Ini aktif sekali. Ini udah merasa, bahkan ini ininya tidak ada nih. Nah, didekatkan saja seperti ini nih. Nah, nanti juga akan pindah. Tapi sebenarnya kalau seandainya tidak kita bantu, rada lambat. Walaupun sedikit-sedikit tapi bisa lebih cepat nih. Nah, jadi keistimewaan untuk kotak jebakan yang memakai frame sebenarnya ini. Jadi ketika kita mindah, tinggal kita buatkan kotak budidaya dengan frame ukuran sama dengan kotak jebakan. Jadi ketika kita pindah, tinggal pindahkan frame-nya saja. Sangat mudah itu sebenarnya. Tetapi apabila lokasi jebakannya di lokasi yang tidak jauh dengan lokasi budidaya, ya baiknya memasang jebakan dengan kotak yang langsung, kotak besar atau kotak budidaya dengan ukuran kotak budidaya maksud saya. Jadi nggak usah kotak kecil, supaya tidak ada proses pemindahan kembali, karena proses pemindahan itu hanya menjadikan lebah jadi adaptasi. Nah, jadi apabila kita kurang teliti, pemindahannya ada yang jatuh dan sebagainya, itu justru lebah jadi adaptasi kembali. Nah, itu. Nah, kita harus dibantu biar cepat, karena cuacanya
lumayan mendung karena tadi hujan berhenti seperti itu, makanya waktu baru 2:30 kita udah berani mindah karena memang lebahnya sudah pada diam di kotak. Walaupun secara teori sifat koloni lebah ini berbeda setiap sarangnya. Nah, salah satunya ini, jadi ketika kita serok dia justru buyar. Nah, seperti ini. Nah, ini sebenarnya kalau seandainya diserok buyar seperti ini, kalau pemindahannya siang hari ini rentan justru akan sulit karena ratu bisa kemana saja. Tapi kalau seandainya memindahkannya memang sore hari di waktu yang tepat tidak masalah, apalagi umpamanya ketika pemindahan tadi 1-2 frame ternyata ratu sudah lebih dulu pindah, itu lebih bagus. Ini kita akan skip dulu karena rada sulit ini untuk mencari titik yang banyaknya. Nah, ini sudah beres kita pindahkan. Madunya kurang lebih yang kita panen 1 kilo, tapi lebih banyak yang dibiarkan di sini supaya berkembang di kotak yang baru dan tidak merasa ada perubahan apabila larva dan madunya tetap banyak. Jadi kita akan lihat seperti apa madu yang kita panen dari sebagian yang kita pindah. Nah, ini inti yang kita panen, jadi madunya madu yang sudah tertutup sempurna. Nah, seperti ini. Wih, sangat luar biasa. Ini ada 1 kilo, jadi kita tidak sengaja panen banyak, jadi dibiarkan sarang yang banyak larva dan banyak madu dibiarkan tidak dipanen supaya persediaan sumber pakannya tetap terjaga, kemudian berkembang dengan baik di kotak yang baru. Nah, mungkin itu cara untuk panen sekaligus memindahkan kotak jebakan ke kotak budidaya agar makin berkembang dan menghasilkan madu yang banyak. Terima kasih selalu mengikuti channel Madu Maribaya. Apabila video ini bermanfaat, silahkan like, share, dan subscribe. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.